Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengenal berbagai jenis gaya yang ada dalam fisika. Jadi, di video-video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, di mana secara matematis hukum 1 Newton itu kita tulis sebagai sigma F sama dengan 0, dan hukum 2 Newton kita tulis sebagai sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, di sini di kedua hukum Newton ini ada notasi sigma F. Apa sih sigma F itu? Sigma itu resultan atau jumlah. F itu adalah gaya. Jadi sigma F itu adalah resultan gaya atau jumlah gaya. Jadi di sebuah benda itu mungkin aja ada beberapa gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita akan mengetahui apa aja sih biasanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang pertama itu ada gaya berat. Gaya berat itu kita lambangkan dengan huruf W. Nah, gaya berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, atau bisa kita sebut juga gaya tarik bumi. Nah, di SMP kalian telah mempelajari apa itu gaya berat, apa itu massa, dan bagaimana perbedaan berat dan massa. Nah, di sini kita dapatkan persamaan bahwa gaya berat itu akan sama dengan M dikalikan dengan G, di mana W itu adalah gaya berat atau kita sebut dengan berat, M itu adalah massa, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, gimana sih kita melukiskan gaya berat? Gaya berat itu kan adalah gaya tarik bumi kan ya. Nah, jadi jika ada sebuah benda memiliki massa, berarti ketika kalian mau menggambarkan gaya beratnya, kalian tinggal tarik garis lurus dari titik pusat massa menuju pusat bumi. Tegak lurus buminya. Berarti tarik ke pusat bumi, arahnya ke bawah ya. Nah, ini adalah gaya beratnya. Gimana kalau misalnya bendanya ada di bidang miring? Sama, kalian cari dulu titik pusat massanya, lalu tarik ke pusat bumi, ke bawah kan ya, lurus. Ini gaya beratnya. Kalau posisi bendanya kayak gini, ini nempel di tembok, gimana? Sama, cari titik pusat massanya, lalu tarik menuju pusat bumi atau ke bawah, lurus. Ini adalah gaya beratnya. Nah, kita lihat ya di sini persamaan gaya berat itu W sama dengan M dikalikan G, di mana G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu rata-ratanya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, pada bab ini kita anggap percepatan gravitasi bumi atau percepatan planet-planet lainnya itu memiliki nilai yang konstan atau sama di setiap tempatnya. Namun sebenarnya hal itu enggak sama, karena di setiap tempat itu gravitasinya akan berbeda-beda. Yang pertama itu bergantung pada benda itu ada di planet mana. Misalnya, kalian memiliki 1 kilogram semangka. Nah, kalian ukur beratnya di bumi, di bulan, dan di luar angkasa. Itu beratnya akan berbeda. Karena apa? Karena gravitasinya itu berbeda. Misalnya ya, kalian mengukur berat semangkanya di bumi, berarti nanti beratnya adalah, tadi kan semangkanya 1 kg ya, 1 dikalikan percepatan gravitasi buminya 9,8, berarti berat semangka di bumi adalah 9,8 Newton. Nah, kalau misalnya kalian mengukur beratnya di bulan, itu akan berbeda. Karena apa? Karena percepatan gravitasi bulan itu sama dengan 1/6 kalinya percepatan gravitasi bumi. Berarti nanti nilai berat semangkanya ketika diukur di bulan itu akan berbeda. Gimana kalau diukurnya di luar angkasa? Jelas itu juga akan berbeda. Karena apa? Karena di luar angkasa itu percepatan gravitasinya itu akan mendekati 0. Jadi nanti gaya beratnya juga akan mendekati 0. Bisa kita katakan benda tersebut akan kehilangan beratnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu ketika astronot itu ada di luar angkasa. Pasti kalian udah pernah lihat ya, astronot di luar angkasa itu melayang-layang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena percepatan gravitasi di
luar angkasa itu mendekati nol, hingga gaya berat yang dialami oleh astronotnya itu akan mendekati nol. Bisa kita katakan dia kehilangan beratnya, jadi dia akan melayang-layang di udara. Nggak ada udara ya, jadi dia akan melayang seperti itu. Nah, sekarang kita ke gaya yang kedua, yaitu adalah gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dengan arah selalu tegak lurus bidang sentuhnya. Gimana cara menggambarkannya? Jadi misalnya di sini ada buku nih di atas meja. Nah, berarti ini buku sama meja itu dia bersentuhan kan? Ada yang bersentuhan. Nah, ketika bersentuhan berarti di sini akan ada gaya normal. Nah, di mana gaya normalnya itu akan tegak lurus bidang sentuhnya. Kalau bidang sentuhnya di sumbu X berarti nanti gaya normalnya akan berarah ke sumbu Y, tegak lurus. Nah, kalau misalnya dia adanya di bidang miring, berarti sentuhannya miring kan seperti ini, berarti nanti gaya normalnya juga akan miring seperti ini, karena harus tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Kalau misalnya bendanya seperti ini, bersentuhannya di sini, berarti nanti normalnya tegak lurus ke arah sini, ya enggak? Kalau misalnya ini sentuhannya di sini, berarti nanti normalnya ke sini, ya enggak? Ini kan tegak lurus. Seperti itu. Gaya normal kita simbolkan dengan huruf N. Nah, perhatikan ya. Di sini berarti kita udah membahas dua gaya. Yang pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya normal. Misalnya nih, ada sebuah buku saya simpan di atas meja. Nah, berarti ada gaya apa aja nih yang bekerja pada bukunya? Karena bukunya ini ada di bumi, memiliki massa, berarti dia akan memiliki gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Lalu ketika bukunya disimpan di atas meja, berarti dia ada sentuhan antara meja dan buku. Di sini akan ada gaya normal, yang mana gaya normalnya akan tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Nah, di sini ada dua gaya nih yang bekerja pada bukunya, yaitu W dan N. Nah, di sini W itu nilainya akan sama dengan N, yang menyebabkan bukunya tidak jatuh ke bumi. Jadi, ketika buku dijatuhkan, dia akan jatuh ke bawah menuju pusat bumi. Kenapa? Karena dia akan ditarik oleh gravitasi bumi. Di sini kita lambangkan dengan apa nih? Gaya berat. Nah, tapi kenapa ketika bukunya disimpan di atas meja, dia nggak jatuh ke bumi? Karena dari meja, bukunya akan mendapatkan gaya yang akan mengimbangi gaya beratnya, yaitu gaya normal. Jadi di sini gaya berat itu akan sama dengan gaya normalnya. Tapi di sini mereka itu bukan pasangan gaya aksi reaksi. Kenapa? Kan kalian udah bahas ya tentang hukum 3 Newton, ada hukum aksi reaksi. Nah, di sini mereka bukanlah hukum aksi reaksi. Kenapa? Karena gaya yang bekerjanya itu ada di satu benda. Lihat, W itu bekerja pada buku, N juga bekerja pada buku, sedangkan pasangan aksi reaksi itu bekerja pada benda yang berbeda. Contohnya ya, ini tangan kalian, ini meja. Tangan kalian mengetuk meja. Ketika tangan kalian mengetuk meja, berarti kalian memberikan gaya terhadap meja yang berasal dari tangan kalian. Akibatnya, reaksinya, meja akan memberikan gaya terhadap tangan kalian dari meja. Ya enggak? Nah, berarti kan gaya yang ini itu adanya di meja. Kalau gaya yang ini adanya di tangan. Ya enggak? Berarti ini kedua gaya ini merupakan pasangan aksi reaksi karena mereka berada di benda yang berbeda. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini ada nggak sih Bu pasangan aksi reaksinya? Sebenarnya ada pasangan aksi reaksinya, tapi di sini kita tidak gambarkan. Kenapa? Karena kita hanya melihat gaya yang bekerja pada bendanya, tidak keseluruhannya. Jadi lingkungannya, gaya yang ada di lingkungannya kita nggak tuliskan, kita hanya tuliskan gaya-gaya yang ada di bendanya. Atau di sini kita lihatnya di bukunya.
Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu bagaimana gaya aksi reaksinya, kita lihat dulu ya. Misalnya di sini ada buku dulu nih, bukunya mau dijatuhkan, bukunya sedang melayang. Nah, ketika bukunya melayang, dia itu akan mendapatkan gaya tarik dari bumi. Jadi ini ada gaya yang dialami buku yang berasal dari bumi, atau kita sebut dia sebagai gaya beratnya. Nah, akibatnya, reaksinya, bumi juga akan mendapatkan gaya yang berasal dari buku. Ini adalah pasangan aksi reaksi. Ketika buku ditarik oleh bumi, bumi juga ditarik oleh buku. Ini adalah pasangan aksi reaksinya. Namun, di sini yang gaya yang dialami bumi kita nggak tuliskan. Karena apa? Karena ini adalah gaya yang dialami bumi. Sedangkan kita di sini sedang memantau gaya yang dialami oleh bukunya saja. Jadi, yang ini kita nggak tuliskan di sistem yang ini. Oke, yang kedua, ketika bukunya ada di atas meja. Ketika buku di atas meja, buku itu akan mendapatkan gaya dorong ke atas yang berasal dari meja. Di sini gaya yang dialami buku yang berasal dari meja, atau kita sebut juga dengan gaya normal karena di sini ada sentuhannya. Berarti di sini akan ada gaya normal. Akibatnya apa? Akibatnya meja juga akan mendapatkan gaya yang berasal dari buku yang arahnya adalah ke bawah. Ini adalah pasangan aksi reaksinya, tapi gaya yang dialami oleh meja kita nggak tuliskan. Karena apa? Karena di sini kita sedang fokus terhadap bukunya saja. Seperti itu. Jadi di sini ketika kalian menggambarkan gayanya, kalau kita sedang melihat bendanya buku, berarti kita gambarkan gaya-gaya yang ada pada bukunya saja. Jadi misalnya pada mejanya gak usah kita gambarkan. Jadi yang bekerja pada bukunya saja yang kita gambarkan, seperti itu. Oke, kita masuk contoh soal yang pertama ya. Seorang teman memberi Anda sekotak coklat khusus dengan massa 10 kg sebagai hadiah ulang tahun Anda. Kotak tersebut diletakkan di atas meja, di mana gravitasi buminya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang A-nya dulu ya, tentukan berat kotak coklat dan gaya normal yang bekerja padanya. Berarti langkah pertama adalah kalian gambarkan dulu, visualisasikan sebagai bentuk gambar soal tersebut. Jadi katanya ada sekotak coklat nih, sekotak coklat yang ada di atas meja. Kita gambarkan ini mejanya. Nah, setelah itu kalian gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Di sini kan bendanya bermassa ya, berarti dia memiliki gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi, W. Lalu di sini ada kotaknya bersentuhan dengan meja, berarti dia akan ada gaya normal yang arahnya ke atas. Di sini tegak lurus ya, berarti di sini ada N. Oke, setelah itu kita analisis. Nih, kotak coklatnya kira-kira dia akan bergerak atau tidak? Enggak ya, karena dia nggak diapa-apain, cuma diletakkan di atas meja aja. Nah, karena di sini dia hanya ada gaya-gaya di sumbu X, di sumbu Y, berarti kita analisis terhadap sumbu Y-nya aja. Kotak coklatnya kemungkinan akan bergerak ke atas ke bawah enggak? Enggak, karena enggak ada gaya lain. Karena enggak ada di sini di soalnya tidak disebutkan bahwa si kotaknya akan bergerak ke atas atau ke bawah. Berarti di sini kotaknya itu diam. Kalau diam, berarti hukum Newton yang berlaku pada kotak tersebut adalah hukum 1 Newton. Ya enggak, hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda yang diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau hukum 2 Newton itu berlaku untuk benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah atau memiliki percepatan. Jadi di sini karena bendanya diam, yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua. Sigma Fy akan sama dengan 0. Kenapa di sini Y? Karena kita akan menganalisisnya terhadap sumbu Y. Karena ada gaya-gayanya hanya ada di sumbu Y, di sumbu X-nya nggak ada, berarti kita nggak usah analisis. Nah, kita lihat ada gaya apa aja yang bekerja pada benda yang ada di sumbu Y. Ini kan di sumbu Y ya, ada pada bendanya, ada N sama ada W. Kita tentukan dulu, kita kesepakatannya adalah yang arahnya ke atas adalah positif, yang arah ke bawah adalah negatif. Berarti tinggal kita tuliskan, N-nya akan positif, W-nya negatif akan sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan W-nya. N akan sama dengan W. Di mana N akan sama dengan W itu adalah M dikalikan G. Jadi N sama dengan M kali G. Akan sama dengan massa coklatnya adalah 10 kg, dimasukkan gravitasi buminya adalah 9,8. Maka ditemukan bahwa gaya normal yang dialami oleh kotaknya adalah 98
Newton. Oke, kita langsung ke bagian B-nya ya.